Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Setiawan, MPM 2456021014. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai globalisasi. Berikut video penjelasan dari saya. Di sini saya akan menjelaskan materi globalisasi. Yang pertama, pengertian globalisasi. Globalisasi atau integritas internasional adalah proses integrasi dan interaksi bertahap di antara entitas, individu, dan negara yang berbeda di seluruh dunia. Globalisasi semakin cepat dalam 2 periode terakhir karena kemajuan teknologi di bidang teknologi komunikasi dan transportasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Adanya kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan aktivitas ekonomi dan budaya. Di sini ada beberapa materi. Yang pertama, globalisasi menurut para ahli. Dan yang kedua, faktor penyebab globalisasi. Yang ketiga, dampak positif dan dampak negatif globalisasi. Dan yang terakhir, kesimpulan. Di sini saya akan membacakan globalisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut para ahli dari Princeton and Lehman. Princeton mendefinisikan globalisasi sebagai pertumbuhan yang sangat cepat dan saling ketergantungan antar berbagai negara di dunia dalam hal perdagangan serta keuangan. Yang kedua, menurut Peter Drucker. Menurut Peter Drucker, globalisasi adalah istilah menyeluruh untuk menggambarkan proses yang ada di jantung ekonomi global. Yang ketiga, menurut Anthony Giddens, globalisasi adalah kondisi di mana banyak orang menyadari bahwa mereka turut ambil bagian dalam sebuah dunia yang terus berubah tanpa kendali. Yang terakhir yaitu dari para ahli menurut Selo Sormajan. Globalisasi adalah proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia bertujuan mengikuti sistem dan kaidah tertentu yang sama. Di sini ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama itu faktornya dikarenakan kemajuan teknologi. Teknologi khususnya di bidang komunikasi dan transportasi telah mengubah cara terhubungnya internet, telepon seluler, dan media sosial, mempermudah pertukaran informasi secara global dalam hitungan detik. Yang kedua, perdagangan internasional. Pertumbuhan perdagangan global adalah faktor pendorong utama globalisasi. Negara-negara mulai saling bergantung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Dengan adanya perjanjian perdagangan bebas, hambatan tarif dan non-tarif berkurang sehingga ekspor dan impor menjadi lebih lancar. Di sini yang ketiga yaitu liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi berarti membuka akses pasar dan perdagangan bebas antar negara, sehingga barang dan jasa dan investasi dapat bergerak lebih mudah tanpa banyak hambatan seperti tarif dan pembatas impor. Yang keempat, investasi dan perusahaan multinasional. Investasi dan perusahaan multinasional merupakan salah satu contoh nyata dari globalisasi. Perusahaan multinasional adalah perusahaan besar yang memiliki cabang dan beroperasi di banyak negara seperti McDonald's, Apple, dan Toyota. Urbanisasi dan migrasi. Urbanisasi dan migrasi merupakan contoh nyata dari globalisasi yang mudah dipahami. Urbanisasi terjadi ketika banyak orang dari daerah pedesaan pindah ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih baik atau pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini didorong oleh adanya kesempatan yang lebih besar di kota-kota besar terhubung secara global dengan ekonomi dunia.
Di sini saya akan menjelaskan dampak positif. Yang pertama, masyarakat semakin maju. Teknologi dapat dengan mudah masuk dan diterima oleh masyarakat karena adanya globalisasi. Perkembangan teknologi semakin luas hingga menjangkau seluruh dunia. Yang kedua, ada semangat kerja meningkat. Globalisasi menyebabkan persaingan akan semakin cepat. Kita harus terus berjuang untuk dapat sejajar, bahkan mendahului negara lain, sehingga kita akan menjadi negara yang maju. Sebagai masyarakat baik, dari kelas bawah ataupun atas, harus terus berjuang tetap bertahan di era globalisasi ini. Dan yang ketiga itu pasar semakin luas. Dalam hal ekonomi, dampak globalisasi memberikan kemudahan berjualan hasil produksi dari dalam negeri untuk dijual ke luar negeri. Setiap negara dapat memperoleh pasar yang lebih luas, namun syaratnya yakni produksi tersebut memiliki daya saing yang tinggi. Dan di sini ada dampak negatif. Yang satu itu sama membanjirnya produk impor. Dampak negatif dari globalisasi yakni banyaknya produk impor. Di era globalisasi, perdagangan antar negara menjadi lebih mudah sehingga banyak produk luar negeri masuk ke dalam negeri. Yang kedua, kurangnya lapangan pekerjaan. Globalisasi menyebabkan persaingan dunia kerja semakin meningkat. Globalisasi menyebabkan banyak tenaga kerja asing yang mudah masuk ke dalam negeri. Dan yang ketiga, nilai-nilai sosial mulai memudar. Di sini budaya-budaya luar mulai memasuki ke dalam Indonesia. Hal ini menyebabkan masyarakat meniru budaya luar sehingga budaya kita tersendiri terlupakan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa globalisasi merupakan suatu fenomena yang menggambarkan proses integrasi dunia yang semakin terhubung satu sama lain melalui berbagai dimensi seperti ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Dalam konteks ekonomi, globalisasi nanti semakin banyaknya terbuka pasar internasional yang memungkinkan barang, jasa, investasi bergerak lebih bebas melintasi batas-batas negara. Hal ini berkat kemajuan teknologi, terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi, yang mengurangi hambatan geografis dan waktu. Perusahaan-perusahaan multinasional dapat dengan mudah mengatur rantai pasokan mereka di berbagai belahan dunia. Sementara konsumen dapat mengakses produk dan layanan dari berbagai negara. Globalisasi juga membawa dampak yang signifikan dalam bidang teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi digital seperti internet dan media sosial telah mempercepat arus informasi antar individu dan kelompok di seluruh dunia. Hal ini memungkinkan pertukaran informasi yang lebih cepat dan luas serta memberikan akses lebih bagi masyarakat yang terhubung dan berbagai pengetahuan. Namun perkembangan teknologi juga memunculkan masalah baru seperti kesenjangan digital antara negara maju dengan negara berkembang serta ancaman terhadap privasi dan keamanan data pribadi.